Perkenalkan, nama saya Resa Abu Bakar, NIM 19042052. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang konsep Team Value of Money. Adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika dijelaskan lebih lanjut, Team Value of Money adalah suatu konsep di mana nilai uang pada masa sekarang dapat dikatakan lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang akan datang. Dalam memperhitungkan baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, maka kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengambilan masa konsep Team Value of Money sangat penting dalam masalah keuangan, baik untuk perusahaan, lembaga, maupun individu. Dalam perhitungan uang, nilai rupiah 1000 yang diterima saat ini akan lebih bernilai atau lebih tinggi dibandingkan rupiah 1000 yang diterima di masa yang akan datang. Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lain-lain. Manfaat Team Value of Money adalah mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Team Value of Money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun, dimulai tahun pertama sampai tahun berikut. Maka sudah jelas Team Value of Money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua. Sangat berguna dan dibutuhkan untuk kita menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan akan datang. Keterbatasannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan mereka terima di masa yang akan datang juga tinggi. Team Value of Money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Konsep dasar Team Value of Money PIN. Sebagai contoh, nominal uang 8.000 pada tahun 2000 pasti nilainya berbeda dengan nominal uang 8.000 di tahun 2021. Jika pada tahun 2000 nilai uang 8.000 dapat digunakan untuk membeli 1 kg telur ayam. Pada tahun 2021, ini uang senilai 8.000 tidak bisa digunakan untuk membeli 1 kg telur ayam karena harga telur ayam telah mengalami kenaikan hingga 30.000 per kilogramnya. Perubahan nilai uang ini sangat erat kaitannya dengan perubahan harga barang akibat terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang-barang secara umum dan terjadi secara kontinu atau terus-menerus. Oleh karena itu, nilai uang sekarang dapat dikatakan lebih berharga dibandingkan nilai uang di masa yang akan datang, selama uang tersebut mampu memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan jika digunakan pada masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Siti Murtia Pakoba, NIM 19042057. Cara menghitung time value of money. Agar mampu melakukan budget manajemen yang baik, maka Anda harus paham bagaimana cara menghitung time value of money. Perhitungan time value of money memiliki dua konsep utama, yaitu perhitungan nilai uang sekarang atau present value dan perhitungan nilai uang di masa yang akan datang atau future value. Untuk present value atau nilai uang sekarang, present value adalah nilai uang yang dimiliki saat ini yang dapat diinvestasikan untuk mendapatkan bunga dan keuntungan di masa depan. Adapun rumus umum yang digunakan untuk menghitung present value adalah sebagai berikut. PV sama dengan EV per 1 ditambah 1 N. Untuk keterangan, PV sama dengan present value atau nilai uang sekarang, N sama dengan jangka waktu, EV sama dengan future value atau nilai uang di masa depan itu di tahun ke N, I sama dengan interest atau suku bunga. Berikut contoh perhitungan present value. Seorang karyawan akan menabung di bank dengan tujuan agar mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah setelah 1 tahun menabung. Jika tingkat suku bunganya 10%, maka jumlah awal uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah penyelesaian. PV sama dengan EV per 1 ditambah 1 ditambah I N. PV sama dengan
10 juta rupiah per 1 ditambah 0,1 per 1. PV sama dengan 10 juta per 1,1. PV sama dengan 9.099.909 rupiah. Jadi, uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah 9.090.909 rupiah. Future value atau nilai uang di masa depan. Future value adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan setelah menginvestasikan atau menabung sejumlah uang dengan mendapat suku bunga tertentu. Cirinya adalah nominal uang yang ditabung akan bertambah sesuai persentase suku bunga yang didapat. Adapun rumus umum yang digunakan untuk menghitung future value adalah sebagai berikut. FV sama dengan PV 1 ditambah IN. Keterangan PV sama dengan present value atau nilai uang sekarang, N sama dengan jangka waktu, PV sama dengan future value atau nilai uang yang di masa depan atau di tahun ke N, I sama dengan interest atau suku bunga. Berikut contoh perhitungan future value. Seorang karyawan menabung di bank sebesar 20 juta rupiah. Jika suku bunga yang didapatkan sebesar 10% per tahun, maka nilai total tabungan karyawan tersebut 1 tahun yang akan datang yaitu, untuk penyelesaiannya, PV sama dengan PV 1 ditambah I kali N. PV sama dengan 20 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,1 dikali 1. PV sama dengan 20 juta rupiah dikali 1,1. PV sama dengan 22 juta rupiah. Jadi, nilai total tabungan karyawan tersebut setelah 1 tahun adalah 22 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Jihan Sandala, NIM 19042059. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Siti Murtia Pokoba, yaitu manajemen modal kerja. Working capital secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat. Berikut adalah pengertian modal kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jubingan. Pengertian modal kerja menurut Jubingan adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan pasifa lancar atau utang lancar. Yang kedua, menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, di mana aktiva atau harta lancar tersebut merupakan modal kerja kotor. Definisi ini biasa sifatnya kuantitatif karena total dana digunakan dalam tujuan operasi jangka pendek. Kas, sekuritas, persediaan, dan piutang sangat berperan penting terhadap ketersediaan modal perusahaan. Yang ketiga, menurut Kashmir. Menurut Kashmir, working capital merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, working capital dapat diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Yang keempat, menurut Gitman. Gitman menjelaskan bahwa working capital ialah bagian dari investasi yang merupakan jumlah harta lancar yang bersirkulasi dari suatu bentuk ke bentuk lain dalam suatu kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, aktiva lancar yang mengalami perubahan bentuk atau nilai jual saat dilakukannya kegiatan bisnis. Yang kelima, menurut Harahap. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Harahap menjelaskan mengenai definisi working capital sebagai hasil dari pengurangan antara aktiva lancar atau harta lancar dikurangi dengan utang kerja. Harahap juga menjelaskan terkait dengan working capital
yang dapat dijadikan sebagai ukuran yang berkaitan dengan kepentingan kreditur jangka pendek. Video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmawati Ali. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ali, NIM 19042051. Jenis-jenis modal kerja. Modal bersifat sangat vital bagi suatu perusahaan karena dengan adanya modal, perusahaan dapat bersemestinya. Setiap usaha atau bisnis yang dilakukan, baik bisnis kecil maupun bisnis yang besar, tentu saja membutuhkan modal untuk memulai bisnis tersebut. Untuk itu, sangat penting mengetahui jenis-jenis modal yang ada di dalam dunia usaha. Berikut ulasannya. Yang pertama, permanent working capital. Jenis yang pertama adalah permanent working capital yang merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Yang kedua, variable working capital. Jenis selanjutnya adalah variable working capital, yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Berikut ini adalah jenis dari variable working capital yang berlaku di perusahaan. Season working capital, yakni perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Classical working capital, yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjuktur. Emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Modal kerja 2. Contoh perhitungan modal kerja dalam bisnis. Working capital sangat berperan penting dalam dunia kerja dan bisnis, terutama dalam proses peningkatan mutu perusahaan. Working capital tentu saja memiliki tahapan perhitungan tertentu untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah laba bersih atau keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan selama menjalankan usahanya. Berikut ini tahapan dalam penghitungan working capital. 1. Menghitung aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun menjadi uang tunai. Aktiva lancar tidak hanya berupa uang tunai, melainkan dapat berupa piutang dagang. Persediaan dan biaya dibayar di muka yang termasuk golongan atau jangka pendek. Yang kedua, menghitung hutang lancar. Kewajiban yang harus dibayar dalam batas waktu tertentu disebut sebagai hutang lancar. Dalam laporan neraca, akun hutang lancar perlu ditampilkan. Akun yang termasuk dalam golongan harta lancar yaitu hutang dagang, wesel bayar, dan hutang yang perlu dibayar. 3. Menghitung modal kerja bersih. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam perhitungan working capital bersih dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu mengurangkan aktiva lancar dengan hutang. Contohnya, PT Marwa memiliki kas lancar sebesar 100 juta rupiah dan hutang perusahaan senilai 54.653.000. Dengan menggunakan rumus menghitung capital working, maka perusahaan tersebut memiliki working capital sebesar 45.347.000. Hutang perusahaan hingga jumlah laba bersih atau keuntungan yang didapatkan oleh suatu perusahaan selama menjalankan usahanya. Berikut ini tahapan dalam penghitungan working capital. 1. Menghitung aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta dalam sebuah perusahaan yang nilainya diubah dalam periode 1 tahun menjadi uang tunai. Aktiva lancar tidak hanya berupa uang tunai, melainkan dapat berupa piutang dagang. Persediaan dan biaya dibayar di muka yang termasuk golongan atau jangka pendek. Yang kedua, menghitung hutang lancar. Kewajiban yang harus dibayar dalam batas waktu tertentu disebut sebagai hutang lancar. Dalam laporan neraca, akun hutang lancar perlu ditampilkan. Akun yang termasuk dalam golongan harta lancar yaitu hutang dagang, wesel bayar, dan hutang yang perlu dibayar. 3. Menghitung modal kerja bersih.
Selanjutnya, tahapan terakhir dalam perhitungan working capital bersih dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu mengurangkan aktiva lancar dengan hutang. Contohnya, PT Marwa memiliki kas lancar sebesar 100 juta rupiah dan hutang perusahaan senilai 54.653.000. Dengan menggunakan rumus menghitung capital working, maka perusahaan tersebut memiliki working capital sebesar 45.300. Perkenalkan, nama saya Sherina Mutiara Ahmad dengan NIM 1904255 akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya tadi, yaitu selanjutnya fungsi model kerja dalam bisnis. Sejatinya, suatu perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dengan didukung oleh keuangan yang stabil dan memiliki modal yang mampu mencukupi kebutuhan perusahaan. Perusahaan akan mampu memenuhi segala kebutuhan dan kewajibannya dengan tepat waktu apabila didukung oleh modal yang cukup. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari working capital. Saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal yang cukup. Dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan lebih lancar dan cepat apabila perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajiban seperti peminjaman bank dan utang yang dimiliki dalam waktu yang tepat. Dengan adanya modal, perusahaan lebih leluasa memberikan kredit bagi konsumennya dengan mudah dan menguntungkan. Semua aktivitas perusahaan, baik internal maupun eksternal, dapat berjalan dengan lancar karena dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Modal yang cukup dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menjalankan suatu bisnis, tak lepas dari peran anggota, dengan ketersediaan modal dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Kesimpulan, itulah pembahasan mengenai modal kerja atau working capital serta jenis, contoh, dan fungsinya. Secara umum, working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini ketersediaan dana yang terdapat dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan.